Namanya adalah Nusaibah binti Ka'ab. Bukan sekedar perawat, ia adalah perisai Rasulullah. Luka di tubuhnya mencapai belasan, tapi semangatnya tak pernah padam. Sebuah medan perang di mana pasukan terbaik mulai kocar-kacir, panah melesat dari segala arah, dan target utamanya hanyalah satu, nyawa Rasulullah. Di saat pria-pria perkasa mundur, muncul seorang wanita. Ia tidak membawa air untuk membasuh luka, melainkan menghunus pedang dan mengayunkan belati. Siapa sebenarnya wanita yang dipuji Nabi sebagai sosok yang selalu ada di sisi kiri dan kanan saat perang terjadi? Dan mengapa sejarah dunia harus mencatat namanya dengan tinta emas? Sebelum kita terjun ke dalam kancah pertempuran, mari kita mengenal siapa sebenarnya sosok agung ini. Nusaibah berasal dari keluarga terhormat di Madinah. Nama lengkapnya adalah Nusaibah binti Ka'ab bin Amr dari kabilah Bani Nazir, suku Hazraj. Menariknya, keberanian ini memang mengalir di keluarganya. Nusaibah memiliki saudara kandung yang juga merupakan sahabat Nabi dan pejuang Badar, yaitu Abdullah bin Ka'ab. Jadi, sejak dari nasabnya, beliau dikelilingi oleh para kesatria. Nusaibah dikenal dengan panggilan Ummu Umaroh. Dalam hidupnya, beliau didampingi oleh pria-pria yang memiliki komitmen tauhid yang luar biasa. Suami pertamanya, beliau menikah dengan Zaid bin Ashim al-Mazini. Zaid adalah pria yang pertama kali membawa kabar Islam ke rumah mereka setelah mendengar dakwah dari Mus'ab bin Umair. Dari pernikahan ini, lahir dua putra pahlawan, Abdullah bin Zaid dan Habib bin Zaid. Keduanya kelak menjadi syuhada yang namanya harum dalam sejarah. Setelah Zaid bin Asim gugur, Nusaibah menikah dengan Haziah bin Amr. Dari pernikahan ini, lahir putra bernama Tamim dan putri bernama Khawlah. Keluarga Nusaibah adalah definisi sesungguhnya dari keluarga pejuang. Suami, saudara, hingga anak-anaknya semua terlibat aktif dalam jihad. Tak heran jika di kemudian hari Rasulullah memberikan jaminan surga bagi keluarga ini. Nusaibah bukan orang baru dalam Islam. Ia adalah satu dari dua wanita pertama yang berbaiat langsung kepada Nabi dalam baiat Aqobah kedua. Di tengah kegelapan malam di pinggir Mekah, ia hadir membawa janji setia yang luar biasa. Artinya, sejak awal, Nusaibah sudah mewakafkan dirinya untuk perjuangan Islam. Ia cerdas, berani, dan memiliki iman yang seteguh karang. Namun namanya melegenda bukan karena kata-katanya, melainkan karena aksi nyata yang membuat sejarah terperangah. Tahun 3 Hijriah, lembah Uhud menjadi saksi bisu. Awalnya Nusaibah datang ke medan perang hanya untuk membawa air dan merawat pasukan yang haus. Namun situasi berubah 180 derajat ketika pasukan pemanah turun dari bukit karena tergiur harta rampasan. Pasukan musuh memutar balik dengan menghantam kaum muslimin dari belakang. Kekacauan terjadi, pasukan muslim terpukul mundur, Rasulullah terdesak, dan hanya dikelilingi oleh segelintir orang. Disinilah naluri perlindungan Nusaibah bangkit. Tanpa ragu, Nusaibah membuang tempat air. Ia mengambil pedang dan busur panah. Ia berdiri di depan Rasulullah, menangkis semua tebasan dan anak panah yang mengarah ke arah Nabi. Rasulullah sendiri bercerita, "Tidaklah aku menoleh ke kanan atau ke kiri pada hari perang Uhud, melainkan aku melihat Nusaibah binti Ka'ab berperang dengan membelaku." Dalam perang ini, Nusaibah menderita 12 luka di tubuhnya. Yang paling parah adalah luka di bahunya, akibat tebasan pedang Ibnu Kumiyah, musuh yang mencoba membunuh Nabi. Meskipun terluka parah dan darah mengucur deras, ia tidak berhenti. Bahkan, ada momen mengharukan saat putranya, Abdullah, terluka. Nusaibah sendiri yang membalut luka anaknya. Lalu berkata, "Bangun wahai anakku, seranglah kaum itu." Melihat keberanian ibu dan anak ini, Nabi Muhammad sampai berdoa, "Ya Allah, jadikanlah mereka teman-temanku di surga."
Keberanian Nusaibah tidak berhenti di Uhud. Bertahun-tahun kemudian, muncul fitnah dari nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah membunuh putra Nusaibah, Habib bin Zaid, dengan cara yang sangat kejam. Mendengar kabar itu, Nusaibah tidak meratap lemah. Di usianya yang sudah senja, ia meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar untuk ikut dalam perang Yamamah. Di Yamamah, Nusaibah bertempur layaknya singa betina. Ia kehilangan tangan kanannya dalam pertempuran itu, dan tubuhnya menderita belasan luka tusukan baru. Namun ia tidak berhenti sampai ia melihat kebatilan hancur di tangan keluarganya. Musailamah akhirnya tewas, dan dendam suci atas kematian putranya terbalaskan.